Pada hari kiamat ini, maka Allah sebutkan karunia Allah berikan kepada hamba-hamba. Dan Allah jadikan bahwa ini sebagai gambaran, Pak, wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, ya, menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan matahari lebih besar, lebih dahsyat, ya, dibandingkan dengan penciptaan manusia. Apalagi untuk siaran ulang, membikin ulang manusia yang sudah pernah hidup. Ya, membikin pertama kali saja sudah bisa Allah lakukan, apalagi hanya sekedar membikin ulang. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian Allah ingatkan kembali dalam ayat yang ke-17, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Jamaah sekalian rahimanallah, yang dimaksud dengan yaumul hari keputusan adalah hari kiamat. Ya, yang dimaksud dengan hari keputusan adalah hari kiamat. Dan ini disebutkan dalam surah Fatihah. Ya, ketika Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin, dialah Allah sang rajanya atau pemiliknya hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu pasti datang. Hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti adanya. Dan kiamat kecil, ya, kiamat kecil yang akan kita semua hadapi adalah itu dalam bentuk kematian. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam sabda, man mata qamat qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal, maka kiamat sudah dihadapinya. Dia sudah menghadapi hari kiamat. Apa itu? Beberapa sisi dari hari kiamat, tidak semuanya. Apa itu? Yaitu dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ya, dia hanya bisa mengandalkan amal yang sifatnya adalah jariyah saja. Apakah sedekah jariyah, ataukah ilmu yang bermanfaat yang jariyah, atau dia berharap berdoa keturunan yang soleh dan solehah. Maka selain daripada itu, maka tidak ada harapan lagi yang lain dari amal-amal dia. Tapi bisa dari doa kaum muslimin juga ada. Misalnya kayak kita dalam khutbah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin muslimat yang hidup maupun yang sudah wafat. Ya. Nah, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang sudah ditetapkan. Ya, bahwa yang dimaksud dengan hari kiamat ini yaumul fasl, yaumul din, yaumul kiamat adalah hari kiamat besar. Adapun yang dimaksud dengan adapun ada kiamat kecil, itu apa tadi? Itu meninggalnya seorang hamba, ini adalah kiamat kecil. Karena ia sudah berada di alam akhirat, dan antara alam akhirat dengan alam dunia itu ada batas yang tidak bisa lagi ditembus oleh manusia. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan, bahwa di antara ada barzakh, makanya katakan sebagai alam barzakh. Alam yang sudah berbeda dengan alamnya dunia, ya, alam yang berbeda dengan alam dunia. Ya. Jadi hadirin, ketika kita membahas tentang iman kepada hari kiamat, ketika kita membahas tentang masalah iman kepada hari akhir, maka ini salah satu di antara yang harus dikenal dan ditanamkan dan kita yakini adalah bahwa dengan belajar tentang hari kiamat ini sekaligus juga sebagai bentuk untuk penolakan, bantahan kepada orang yang tidak beriman tentang hari kiamat.
bantahan kepada orang-orang yang dia yang meyakini adanya apa namanya itu, kalau udah mati hidup lagi namanya apa? Reinkarnasi, ya. Ini keyakinan yang batil. Ini keyakinan yang batil, ya. Keyakinan yang tidak sahih. Bahkan ini kalau dirunut itu sebenarnya akal-akalan ataupun rekayasa daripada mereka untuk ya supaya memuluskan apa yang memang ada yang kurang daripada catatan. Gini loh maksudnya. Disebutkan ini oleh siapa namanya, dokter yang India siapa namanya? Felix apa? Ahmad Deedat yang jago debat itu. Zakir Naik. Jadi Pak, konsep Islam itu indah. Kalau seandainya ada seorang muslim dilahirkan menderita, miskin, sakit-sakitan, susah hidupnya, kemana-mana pokoknya mentok sana mentok sini, tapi kalau dia beriman, dia rajin beribadah, dia mati, maka dia punya harapan untuk mendapatkan kebaikan akhirat, mendapat kebaikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih yang agama lain ini, ya, ada sebuah keyakinan yang mana mereka itu dituntut untuk berbuat baik, dituntut untuk bersedekah, dituntut untuk beramal soleh macam-macam kebaikan, ya. Tapi nanti ganjarannya apa? Ya, ganjarannya apa? Ya, maka ini yang bikin bingung, ya, para tokoh-tokohnya, para pemikir-pemikir, para yang bikin undang-undang agamanya. Jadi gimana ya? Umat kita suruh berbuat baik, kita suruh untuk berdoa, kita suruh untuk soleh, gak boleh melanggar, gak boleh mencuri, gak boleh berbuat kotor. Apa dapatnya mereka? Apakah setelah itu mati selesai? Kalau selesai untuk apa berbuat baik? Mendingan di dunia ini ngapain? Puas-puasin. Ngapain puas-puasin? Itu ada orang kaya. Saya dari kecil miskin sampai besar. Ayo kita terabas, kita keroyok, ambil mobilnya, ambil hartanya segala macam. Kenapa? Karena hidupnya hanya sekali, setelah mati tidak ada lagi balasan. Akhirnya mereka, oh ya sudah. Ada saya dengar dari salah satu di antara ceramah yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Ya, makanya kemudian dirancang supaya apa? Oh ya sudah, nanti ada yang namanya kehidupan kembali. Ya, makanya kalian harus baik-baik sekarang. Kalau nanti baik-baik, matinya nanti husnul khotimah, nanti pada saat dibagi berikutnya jadi bangsawan, jadi orang yang tampan, wanita yang cantik, mulia dan sebagainya. Tapi kalau sekarang yang jelek, sekarang jahat, jadi manusia yang tidak mengenal tata krama, maka nanti ketika dibagi berikutnya jadi tikus, jadi anjing, jadi kuda, jadi bego, jadi macam-macam. Itu yang menjadi motivasi. Tapi sebenarnya adalah merupakan mereka ya cuman iftirah saja. Berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh kaum muslimin. Apa itu? Indah, luar biasa. Orang yang beramal maka dia akan melihat dari amalnya. Dan catatan Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu mengucapkan sebuah ucapan lafaz kata illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat yang sangat raqib dan sangat atid yang ada di kanan kirinya. Jadi malaikat raqib dan atid itu bukan nama malaikat, tetapi sifatnya malaikat. Raqib itu adalah malaikat yang sangat waspada, memonitor yang dilakukan oleh kita. Atid yang sangat dekat, pokoknya antara dua makna itu. Jadi sangat teliti, monitor dan tidak akan lengket dari apa yang kita kerjakan. Itu dua makna raqibun atid. Bukan nama malaikat. Kalau nama malaikat itu ada seperti Jibril, ya, Mikail, Israfil, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Nah, ini nama malaikat. Adapun raqibun atid itu adalah nama sifat malaikat. Munkar nakir nama malaikat. Inna yawmal fasli kana miqata. Sekarang hari apa, Pak? Hari Sabtu. Allah Subhanahu wa taala
ia telah menetapkan bahwa kiamat itu hari Jumat. Berarti berapa hari lagi, Pak? Hah? Berapa hari lagi? 6 hari lagi. Sudah siap-siap. Sekarang hari Sabtu. Hari Selasa. Jumat. 6 hari kiamat sudah siap. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya hari Jumat adalah hari atau pemimpinnya hari-hari. Pada hari Jumat ini kecuali pada hari Jumat. Ya, tidaklah Allah menjadikan hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Cuman Jumat yang kapan? Itu dia masalahnya. Jumat yang kapan? Ya. Maka Jumat itu Allah yang mengetahui, Dan datangnya hari kiamat itu tiba-tiba. Dan datangnya hari kiamat itu ya tidak dijadwal dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa malaikat Israfil, malaikat yang meniupkan trompet itu, sangkakala itu, ya, beliau sudah bersiap-siap untuk apa? Menempelkan mulutnya ke corong untuk trompet itu, sambil matanya memandang tidak lengah ke atas arsy. Kapanpun Allah perintahkan, langsung dia tiup trompet tersebut. Ini malaikat Israfil sekarang sedang siaga. Dan siaganya sejak kapan? Sejak diutus Nabi Muhammad SAW. Karena diutusnya Nabi terakhir merupakan tanda ya akan datang atau dekat di hari kiamat. 14 abad yang lalu. Sejak itu malaikat Israfil tidak beristirahat, mandang terus ke puncak ya di atasnya arsy sambil memandang, nunggu perintah langsung tiup. Sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang, sampai nanti pada hari yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka luar biasa ini malaikat ini, masya Allah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam salah satu doa, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, ya sang pemilik daripada malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Ada banyak malaikat, tapi yang disebut oleh Allah adalah Rasul adalah 3 malaikat ini. Ternyata di antara hikmahnya adalah bahwa ketiga malaikat inilah malaikat yang mengampu, yaitu harakat hidup manusia. Ya, bahwa manusia itu tidak lepas daripada ketergantungan dengan ketiga malaikat ini. Tugasnya yang pertama malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Wahyu itu ketika turun, maka dia sebagai sumber kehidupan bagi hati manusia. Wahyu itu ketika diterima turun oleh Allah Subhanahu wa taala turun kepada manusia sebagai apa? Sumber kehidupan hati manusia. Maka orang-orang yang hatinya terisi dengan iman, hatinya hidup. Ya, hatinya akan hidup berilmu dengan iman. Dasarnya adalah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Mikail apa tugasnya? Ya, mengatur turunnya hujan. Dan mengatur, jadi ada juga yang mengatakan mengatur rezeki gitu ya. Mengatur rezeki itu lebih sederhana. Kamu dikasih ini, dikasih ini. Enggak seperti itu, enggak semudah itu, enggak seinstan itu. Ya. Tapi mengatur yaitu dimulai dari bagaimana malaikat mengatur hujan. Dari hujan turun, ya, tumbuhlah biji-biji, tanaman, padi, buah-buahan. Dari biji-biji ada yang tukang cangkul, bisa hidup, bisa dijual. Ya, kemudian sampai ada supermarket, ada yang makan, ada yang jus, ada tukang jus, ada yang jual es, ada macam. Dari situ pun orang punya penghasilan. Orang bisa mendapat rezekinya masing-masing. Dari turunnya hujan. Ya, bukan seperti model Santa Claus yang dapat kado, enggak, tapi ini membagi rezeki dengan asbab, dengan wasilahnya. Kemudian jadi dan manusia tidak mungkin
ya, terlepas daripada kebutuhan daripada rezeki badani ini. Kalau malaikat Jibril tadi apa? Yaitu sumber kehidupan bagi hati jiwa manusia. Malaikat Mikail apa? Merupakan sumber kebutuhan badan jasmani manusia. Kan seperti itu. Bagaimana malaikat Israfil? Malaikat Israfil ini kehidupan dan kematian. Nanti pada hari kiamat, malaikat Israfil inilah yang meniupkan sangkala trompet kehancuran dan kematian. Ini malaikat Israfil, tugasnya. Ya, ketika akhirnya semua makhluk mati, ya, dan makhluk yang terakhir mati adalah yaitu malaikat pencabut nyawa. Selesai. Malaikat mati, jin mati, hewan mati, manusia mati, habis. Sudah kemudian selesai, tidak lagi makhluk di muka bumi ini, langit bumi hancur, sudah tidak ada. Baru kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Oh, suaranya Allah Alam, ya. Kemudian bangkitlah manusia. Jadi tiupan kematian dan tiupan kehidupan kepada malaikat Israfil alaihissalam. Maka hadir rahimani wa rahimakumullah, ya, berbicara tentang kekuasaan besar Allah Subhanahu wa taala, ya, maka silakan kita lihat kepada ciptaan-ciptaannya. Ketika kita bisa melihat, kita bisa untuk merenungkan betapa hebatnya ciptaan Allah, maka itu menjadi sebuah bukti betapa besarnya Sang Pencipta. Semoga kita di atas agama yang dibangun oleh sunnah, didasari sunnah Nabi SAW, dan semoga Allah jadikan kita senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita dan dijadikan sebagai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dimatikan, dihidupkan dalam badan iman, dimatikan dalam badan iman, dan dibangkitkan bersama para orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.